Rahim. Ini suara saya teman-teman bisa kedengaran ya? Suara saya bisa kedengaran, teman-teman? Kedengaran, Kak. Oh iya, kalau nanti suara saya terputus atau tidak kedengaran mungkin bisa disampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Baik, teman-teman, sebelumnya sebagaimana permintaan dari moderator, perkenalan diri ya. Nah, jadi saya kayak berasa seperti baru masuk kelas lagi nih. Seperti baru masuk kelas, jadi dimintakan untuk perkenalan singkat ya. Mungkin teman-teman sudah nggak asing dengan saya, namun ada juga mungkin sebagian teman-teman yang baru pertama kali ini ikut bergabung dan mendengarkan langsung kajian bersama saya. Nama saya Beni Halomoan Batubara, alamat Medan. Tepatnya saya tinggalnya di Mandailing, Natal. Ya, jauh sebenarnya. Jauh. Setelah itu status saya saat ini adalah mahasiswa aktif, dan sekarang sedang menimba ilmu, sedang menjalankan studi S1 di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai seputar perkenalan? Boleh untuk di on mic yang mau ditanya seputar perkenalan, silakan. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ustadz, di Al-Azhar ngambil jurusan apa, Ustadz? Oke, di Al-Azhar saya ngambil jurusan, fakultasnya dulu ya, saya ngambil Syu'bah Syariatil Islamiyah, Syariati wal Qanun. Saya ngambil fakultas Syariah wal Qanun, jurusannya Syariah Islamiyah. Itu lebih kepada jurusan fikih. Nah, jadi di jurusan yang saya ambil, saya mempelajari fikih mazhabi, fikih mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Ada juga fikih perbandingan mazhab, yaitu mazhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Ada juga fikih kontemporer, yaitu qadaya fiqhiyah al-mu'asirah. Bagaimana hukumnya bayi tabung, bagaimana hukumnya operasi plastik, bagaimana hukumnya bagaimana hukumnya tindik telinga bagi perempuan, bagaimana hukumnya mohon maaf, sekarang ada yang lagi
ya, bahkan di Jepang ada ya. Mohon maaf, di rumah sakit itu menjual air sperma. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, bagaimana hukumnya pembuahan di luar rahim dan di dalam rahim? Nah, jadi macam-macam ya. Nah, itu dulu tidak pernah terjadi di zaman baginda Nabi, di zaman para sahabat, tapi terjadi di zaman sekarang. Nah, bagaimana kita menanggapinya? Jadi, saya di kampus itu, saya lebih sering belajar hukum-hukum fikih karena memang sesuai dengan jurusannya. Tapi tidak terlepas dari ilmu yang lain. Kami juga belajar ilmu tauhid, belajar ilmu balaghah dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bisa enjoy aja ya, biar enak kajiannya gitu. Yang mau bertanya ya silahkan seputar tadi tentang perkenalannya sebelum kita masuk ke materi. Mau nanya, itu untuk di Al-Azhar beasiswa atau gimana? Oke, di Al-Azhar itu sangat banyak sekali beasiswa ya. Jadi dari Indonesia, jalur resmi supaya kita bisa belajar di Al-Azhar itu ada satu jalur dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama, sebenarnya ada beberapa jalur ya. Saya jelaskan jalur pertama dulu. Dari Kementerian Agama. Itu biasanya Kementerian Agama setiap tahun itu selalu membuka jalur resmi tes untuk beasiswa dan non-beasiswa ke Al-Azhar Mesir. Nah, itu setiap tahun. Itu biasanya di pertengahan tahun antara bulan Mei ataupun Juni seperti itu. Nah, kalau dari Kementerian Agama itu hanya menyediakan beasiswa itu kuotanya hanya 20 orang saja. 20 orang, selebihnya dari 20 orang ini itu akan diluluskan dari jalur non beasiswa. Nah, nanti tesnya ada 2 sesi. Yang pertama tes tulisan. Jadi nanti ada dikasih soal, kalau di zaman saya dulu itu, di masa saya soalnya ada 120 ya, apa 150 saya lupa. Itu ada 120-an soal. Nah, itu semuanya soal bahasa Arab. Itu semuanya soal berbahasa Arab. Ada soal cerita, ada soal nahwu, ada soal sorof, ada soal balaghah, ada juga soal yang berbentuk audio. Kita mendengarkan audionya, setelah itu nanti jawabannya kita cari di situ. Nah, ABCD ini ada di situ. Kalau kita udah dinyatakan lulus di tes pertama, tes tulis, kita bakal lanjut ke tes kedua, yaitu tes wawancara. Nah, di masa saya dulu karena zaman masa COVID, kita tesnya online. Jadi saya tuh langsung disambungkan dari Zoom ya. Dari Zoom langsung bertatapan muka dengan guru-guru di Al-Azhar yang sudah ditunjuk sebagai pewawancara. Jadi kita diwawancara itu berbahasa Arab, bukan berbahasa Indonesia. Jadi kita diwawancarai berbahasa Arab. Dan pertanyaannya ya sesuai dan semaunya pewawancara. Jadi kita nggak bisa menebak apa yang mau ditanya. Nah, jadi penilaian mereka bakal melihat kita paham nggak apa yang ditanya dan apakah kita bisa menjawab apa yang mereka tanya. Nah, jadi macam-macam ya. Seperti itu. Terus ada juga yang ditanya itu tentang hafalan Qur'annya. Hafalan Qur'an minimalnya 2 juz ya. Juz pertama dan juz kedua. Itu biasanya dites menyambung ayat seperti itu. Kalau sudah dinyatakan lulus juga di tes kedua, maka kita tinggal menunggu pengumuman. Apakah kita berhak lulus beasiswa atau hanya non beasiswa saja. Seperti itu. Ada juga dari jalur PBNU.
Dari PBNU kalau tidak salah itu ada kuotanya 40 orang beasiswa. Ada juga dari jalur Gontor ya. Dari Gontor itu ada 80 kuota yang mendapatkan beasiswa. Jadi teman-teman yang sekolah pondoknya di Gontor, yaitu Darussalam Gontor ya, itu ada 80 kuota untuk mendapatkan beasiswa melanjut ke Al-Azhar. Gitu kira-kira. Ada lagi? Oh, berarti kalau untuk dapat beasiswa dari Kementerian Agama, basic kita harus pesantren dong Ustadz. Kalau untuk yang umum-umum gitu berarti nggak bisa. Jadi gini ya teman-teman, supaya nggak ciut nyalinya gitu. Kita nggak bisa memastikan bahwa yang basicnya pesantren itu bakal dapat beasiswa. Enggak seperti itu. Karena banyak juga teman-teman saya yang hanya bermodalkan sekolah MAN, gitu, tapi bisa mereka mendapatkan beasiswa, gitu. Nah, tapi saya pengen bilang ke teman-teman semuanya, kalau teman-teman ikut tes ke Al-Azhar, ternyata rezekinya nggak dapat beasiswa, tapi lulus jalur non-beasiswa, ambil. Jangan dibuang, ambil, datang ke sini. Kenapa? Karena di Mesir ini itu banyak sekali yang menyediakan beasiswa dari pihak Mesir. Ada yang dari BUUS, ada yang dari Kuwait, ada yang dari BZ, ada yang dari Majelis A'la. Itu banyak sekali yang menyediakan beasiswa. Dan teman-teman bisa tes satu-satu itu. Siapa tahu ada rezekinya gitu. Jadi teman-teman, kalaupun nggak dapat beasiswa dari Kemenak, nggak apa-apa, lanjut aja ke sini karena emang niatnya mau belajar, ya. Niatnya mau belajar. Nah, di sini usahakan kita nanti ikut daftar. Kalau nilai kita bagus di tingkat pertama, itu insya Allah kita bakal mudah mendapatkan beasiswa. Nah, jadi beasiswanya nanti itu meliputi apa? Dapat asrama gratis, dapat uang saku. Nah, jadi terserah teman-teman, kalau dapat beasiswa boleh milih tinggal di asrama, boleh milih tinggal di luar asrama. Seperti saya kan tinggalnya di luar asrama, gitu. Karena memang saya nggak dapat beasiswa, tapi saya punya beasiswa bukan dari jalur Kemenak ya. Alhamdulillah. Jadi di sini itu kita kuliah 4 tahun itu gratis. Kuliah 4 tahun gratis, nggak bayar apa-apa. Palingan hanya kita membayar itu di setiap penghujung tahun, karena di setiap bulan Januari di awal tahun itu kita bakal ujian. Karena kuliah itu mulai di bulan November, Januari ujian. Nah, sebelum Januari itu kita ada kewajiban membayar sekitar 500.000. 500.000. Bayangkan, sekelas Universitas Al-Azhar yang sudah terkenal di mana-mana, itu bayarannya cuma 500.000. Nah, di luar dari itu nggak ada bayaran sama sekali. Gratis. Tinggal kita yang menanggung biaya hidup kita, biaya makan, dan di sini relatif murah biaya hidup. Karena di sini itu nilai mata uangnya kan rendah ya, lebih tinggi rupiah gitu. Dan teman-teman mahasiswi sangat banyak juga di sini. Dan sangat banyak yang berprestasi. Mungkin teman-teman sudah banyak yang melihat seperti itu. Jadi kalau ke Mesir itu jangan takut. Wah, saya perempuan, saya takut. Kalau emang takut ya silahkan untuk menikah terlebih dahulu, bawa pasangan ke sini. Kalau memang takut ya. Karena banyak juga teman-teman saya itu yang belum selesai kuliahnya tapi sudah menikah dan bawa istri ke sini dan hidup di sini. Banyak yang seperti itu. Nah, gitu kira-kira. Ada lagi? Ustaz, saya mau tanya. Saya ingin bertanya lah. Boleh. Ya, boleh. Ini di Mesir sekolah sambil kerja nggak? Dan satu lagi pertanyaan saya, Ustadz ini NW atau NU atau Muhammadiyah atau Marakit? Itu aja, syukran. Ya, baik teman-teman ya. Pertanyaannya sangat mendalam banget pertanyaannya ya. Jadi saya jawab.
teman-teman yang ada di Mesir yang tidak dapat beasiswa, dan kebanyakan teman-teman itu, bukan kebanyakan sih ya, tapi ada sebagian besarnya, ada teman-teman itu yang nggak pengen lagi untuk memberatkan keluarga, nggak pengen lagi memberatkan orang tua, sehingga mereka menambal kehidupan mereka di sini itu dengan bekerja. Ada yang kerja di rumah makan, ada yang kerja ngantar paket, dan macam-macam. Dan saya juga dulu awal tahun pertama saya di sini, saya juga kerja. Awalnya saya pernah kerja karena memang saya kan tidak meminta biaya dari orang tua selama kuliah. Ya. Saya usahakan itu jangan sampai minta. Dan alhamdulillah nggak pernah minta. Sampai sekarang sudah jalan 3 tahun. Saya di Mesir itu saya nggak pernah minta sepeser pun dari orang tua. Itu saya usahakan. Nah jadi saya dulu itu pernah bekerja juga. Saya kerjanya ngantar paket. Saya nggak malu ya. Daripada saya nggak makan gitu kan, daripada saya nggak punya uang, daripada saya nggak bisa Ya, harus malu, Ustaz. Itu kan kerjaan yang halal. Iya, jadi saya pernah kerja seperti yang di Indonesia yang ngantar paket ke rumah-rumah. Nah, pekerjaan saya begitu. Jadi saya dulu, cuman saya nggak naik motor, saya jalan kaki. Saya antar paketnya ke rumah-rumah orang Indonesia juga. Saya antar, ya dikasih ada tipnya seperti itu. Ala kulli hal, teman-teman yang di sini itu macam-macam ya. Ada yang bekerja, ada juga yang nggak kerja karena memang dibiayai oleh orang tua. Ada juga yang dapat beasiswa dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya ditanya, saya apakah Nahdlatul Wathon, saya apakah NU, apakah saya Muhammadiyah, apakah saya Persis dan lain sebagainya. Saya Tapi kalau teman-teman mungkin buka Instagram saya, lihat postingan saya, pasti kalian bakal tahu basic saya apa. Nah, tapi saya bakal jawab. Saya adalah saya basicnya itu adalah Nahdlatul Ulama. Saya NU, tetapi saya bukan saya walaupun saya NU, tapi saya tidak pernah menyalahkan NW, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis dan lain sebagainya ya. Jadi saya nggak keras ya, saya NU. Dan karena kenapa saya NU? Saya mondok di pesantren NU. Saya tamat SD. Saya sudah masuk pesantren 7 tahun saya di pesantren. Saya 7 tahun di pesantren. Nah, selama itu saya belajar ala NU. Nah, dan pendiri pesantren saya itu adalah pendiri muassis Nahdlatul Ulama di Sumatera Utara. Namanya Kiai Haji Syekh Mustafa Husain Nasution. Nah, beliau dulu belajarnya di Makkahul Mukarramah. Nah, Kiai Haji Mustafa Husain Nasution ini itu satu angkatan dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi saya ini adalah NU ya. Saya Nahdlatul Ulama. Itu. Dan selamanya saya bakal pegang itu. Karena kami diajarkan untuk senantiasa berkhidmat untuk NU sampai bila-bila. Sampai kapanpun. Kami bakal tetap berkhidmat untuk NU. Begitu. Ada lagi? Ustadz, saya mau nanya terakhir. Boleh. Tadi kan sebelumnya kan Ustadz bilang ya, kalau misalkan Ustadz itu beasiswa. Nah, kalau misalkan kita lihat di Indonesia kan, kalau beasiswa itu kayak ada minimal IPK-nya ya, misal 3. Kalau misalkan enggak 3 itu bakal dicabut IPK-nya. Dan yang kedua itu harus aktif organisasi. Dan apakah itu berlaku juga di Mesir, Ustadz? Terima kasih. Iya, itu juga berlaku di Mesir.
Maka orang-orang yang dapat beasiswa dari jalur Kementerian Agama dan jalur yang lain, nah yang resmi itu dia harus bisa mempertahankan nilainya. Karena kan di sini ada martabatnya. Martabat paling tinggi itu mumtaz. Kalau cum laude gitulah ya. Paling tinggi itu mumtaz, di bawahnya ada jaid jiddan, di bawahnya ada jaid, di bawahnya lagi ada makbul, di bawahnya doib, di bawah paling rendah tuh doib jiddan, lemah banget nih doib jiddan. Nah jadi teman-teman yang punya peluang besar mendapatkan beasiswa itu adalah mereka-mereka yang dapat nilai tinggi, yaitu mumtaz dan jaid jiddan. Nah itu mereka-mereka ini yang mudah untuk mendapatkan beasiswa ketika mereka mengajukan berkas untuk mengambil beasiswa di sini. Seperti itu. Nah, jadi di sini juga berlaku ya untuk mempertahankan nilai. Karena kalau tidak, kalau nilai kita anjlok ataupun bahkan kita di sini nggak lulus gitu kan, kita ikut ujian ternyata nilai kita, karena kalau kita gagal 3 mata pelajaran saja, nilainya doib lemah gitu. Nilainya doib 3 mata pelajaran saja, itu kita nggak naik ke tahap selanjutnya. Itu kita nggak bakal naik. Nah itu bisa saja nanti berdampak ke beasiswa kita, bisa diputus dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kan Ustaz, ada perbaikan nilai gitu kan, kayak remedial gitu, apakah bisa diperbaikin gitu Ustaz? Iya, kalau di sini itu kalau sudah dia dapat nilai doib ya, kalau nilainya sudah rendah banget, lemah gitu kan, doib kan artinya lemah, nilainya sudah di bawah rata-rata lah dan rendah banget, dia diberikan waktu untuk mengulang. Dia bakal diberikan waktu mengulang di tahun depan untuk ujian lagi. Dan kebanyakannya yang sudah ikut ujian ulang kembali, dia tidak bakal dapat nilai yang bagus. Di Al-Azhar tuh begitu. Jadi paling tinggi kalau dia ikut ujian ulang karena dia nggak lulus ujian yang pertama, itu dia hanya dapat nilai paling tinggi itu di antara jaid atau makbul. Nah, jadi nggak bisa naik ke level jaid jiddan sama mumtaz. Jadi di sini tuh harus bisa mempertahankan nilai juga. Kajiannya kapan mulai ya? Ya, jadi kajiannya nanti saya buat akan ini ya. Kita nggak bakal lama kok. Iya. Tapi satu lagi saya tanya Ustaz. Iya. Di Kairo Mesir sama di Arab Saudi sama nggak jamnya? Soalnya saya di Arab masih jam 4.35. Oh iya, sama Mbak. Kita di sini, saya juga di sini jam 3.35 di sini. Berarti beda 1 jam dong Ustaz. Saya di sini jam 4.35. Oh iya. Di Arab Saudi ya? Di Makkah apa di Madinah? Saya di Riyadh kerja. Iya. Di Riyadh. Oh iya. Kemarin Nyampe ke Mekah soalnya. Oh iya, jarang ke Mekah ya? Karena jauh ya? Iya, 8 jam ke perjalanan ke Mekah soalnya pasti. Iya, kemarin ketika saya lagi berkunjung ke sana, saya ibadah. Baru kemarin banget tuh saya pulang dari Makkah itu tanggal 16 November kemarin. Ya, saya 16 November kemarin. Iya, jadi sabar ya teman-teman. Jadi saya kemarin sempat pengen main juga ke sana, ke Riyadh, tapi katanya jauh banget. Kemarin niatnya pengen nonton Ronaldo main bola di Riyadh, Al Nassr. Tapi ya ini kan katanya mahal gitu di sana. Oke, mungkin kita cukupkan ya pertanyaannya supaya kita masuk ke materi ya. Iya, nanti takut kemalaman. Iya. Ayo, kita mulai ya, teman-teman udah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan memulai kajian kita, yang mana hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting juga kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari,
yaitu mengenai tentang akhlak mulia dalam mencari keriduannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, semoga teman-teman semuanya diberikan keberkahan dan diberikan kelancaran untuk menjalani kehidupan. Teman-teman semuanya, perlu kita pahami bahwa akhlak akan tercipta, akhlak yang baik akan didapatkan. Bentar. Oke, masih bersambung ya. Oke. Akhlak yang baik itu dihasilkan dari ibadah dan amal soleh yang kita kerjakan. Kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita membaca sholawat, kita mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya. Dampaknya apa? Dampaknya kita akan mendapatkan akhlak yang baik. Nah, itu hasil dari ibadah yang kita kerjakan. Orang yang benar ibadahnya, orang yang benar dia mengerjakan kebaikan amal solehnya, maka akhlaknya akan baik. Akhlaknya akan benar. Nah, tapi berbeda dengan adab. Ya. Akhlak dengan adab itu berbeda. Adab itu kita dapatkan dengan apa? Dengan pendidikan. Dengan pendidikan kita akan beradab. Kita akan mendapat. Kita bisa beradab dengan pendidikan. Tapi kadang banyak orang yang salah memahami. Nah, jadi mana yang lebih kita utamakan? Adab daripada akhlak. Nah, maka yang paling utama untuk kita perbaiki adalah akhlak kita. Karena jati diri seseorang dilihat dari akhlaknya. Kalau akhlaknya benar, akhlaknya baik, ngomongnya sopan santun, ya, dia menjaga penglihatan, dia menjaga cara jalannya, dia menjaga seluruh anggota tubuhnya. Nah, yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah akhlak. Sehingga di zaman dulu itu, di zaman Nabi, di zaman para sahabat, itu akhlak manusia sangat jelek sekali. Di zaman jahiliyah, ya, jahil, bodoh, ya. Di zaman-zaman jahiliyah itu orang tidak punya akhlak yang baik. Nah, akhlaknya buruk sekali. Sehingga disampaikan apa? Apa yang disebutkan? Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak. Apa sih tujuannya Rasulullah itu diutus ke atas muka bumi? Nah, apa tujuannya Rasulullah itu Allah utus ke muka bumi? Liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari dulu manusia itu punya akhlak acak-acakan. Akhlaknya rusak. Ya, jadi nggak benar. Hanya dengan kedatangan Nabi SAW itu, Nabi menyampaikan, Nabi mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada para umat bagaimana akhlak yang benar. Sehingga teman-teman ketika ingin belajar bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana mulai dari atas kepala sampai ujung kakinya baginda Nabi, bagaimana kesehariannya Rasulullah, nah bagaimana Nabi bersikap, bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi ketika berhadapan dengan orang. Nah, kalau kalian ingin mengetahui itu, maka saya merekomendasikan kepada teman-teman satu buku yang penting untuk teman-teman baca, dan sekarang sudah ada terjemahannya, bisa dibeli di online shop, itu ada itu. Nama bukunya apa? Nama kitabnya adalah Asy-Syama'ilil Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Nah, jadi kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu disitulah dijelaskan mulai dari ujung kepala sampai ujung kakinya baginda Nabi. Nah, dijelaskan akhlaknya bagaimana. Sehingga seolah-olah ketika membaca buku itu seperti merasa kita sedang
merasakan gimana Rasulullah SAW itu. Nah, karena sebaik-baik akhlak tidak ada yang bisa membandingi akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak sekarang kita lihat orang yang sudah tak berakhlak, ya, anak durhaka kepada orang tua, ya, murid durhaka kepada gurunya, karena memang tidak ada pengajaran akhlak. Makanya jujur, saya pribadi, saya sangat bersyukur sekali pernah belajar di pondok pesantren. Kenapa? Karena di pesantren itu salah satu kurikulum wajib yang diajarkan oleh para kiai itu adalah salah satunya belajar akhlak. Nah, di pesantren kita belajar kitab Ta'limul Muta'allim, kita belajar kitab Minhajul Abidin karangannya Imam Al-Ghazali. Kita juga belajar kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Al-Ghazali juga. Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah keluar dari pesantren, kita merasakan sekarang bagaimana mengimplementasikan apa yang kita pelajari saat kita di pesantren. Dan saya pribadi merasakan ketika saya mengamalkan apa yang saya pelajari dulu di pesantren, sangat banyak membawa manfaat sekali. Ya, sangat banyak sekali membawa manfaat. Ya, sangat banyak sekali yang sudah saya rasakan. Ya, bahkan kenapa saya bisa sampai ke Mesir pun, itu adalah hasil dari pengimplementasian saya. Karena saya mengamalkan ilmu yang saya pelajari dari pesantren. Nah itu. Jadi sekarang itu, saya banyak melihat teman-teman ya di luar sana itu banyak yang sudah tak menghiraukan lagi bagaimana peran akhlak dalam dirinya. Akhlak itu sangat penting, ya. Jangan sampai kita menyepelekan akhlak. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk ingin mengejar keinginan duniawi, karena kita punya tujuan, kita tidak menghiraukan akhlak. Ya. Karena akhlak itulah yang akan bisa menghantarkan kita kepada keriduannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama, ada seorang yang paham agama, tapi tak berakhlak, tapi nggak bisa menjaga ucapan. Apakah dia bernilai? Tidak. Ada orang miskin, mohon maaf, ada orang miskin, ya, rumahnya kecil, ya pekerjaannya apa adanya, ya, tidak terlalu mewah, tapi hanya merasa cukup saja. Tapi dia punya akhlak yang baik. Dia lebih berharga di mata Allah ketimbang orang-orang yang punya. Nah, makanya disebutkan apa? Orang kaya yang bersedekah itu aku cintai, kata Allah. Orang kaya yang bersedekah itu aku cintai. Tetapi orang yang miskin, yang mereka juga bersedekah, mereka sangat lebih aku cintai. Sama halnya juga orang tua yang sholat, orang tua yang mendekatkan diri kepada Allah, itu aku cinta, kata Allah. Tapi seorang pemuda yang bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sholat, datang ke masjid, ikut majelis, belajar, dia lebih aku cintai. Nah, jadi teman-teman, di umur kita yang sekarang ya, yang mungkin notabene semuanya masih muda ya, mungkin di antara kita mungkin ada 1-2 orang mungkin yang sudah menikah, tetapi batasan akhlak itu tidak ada batasan. Mau kita sudah menikah, mau kita sudah punya anak, sudah punya cucu, dan punya apapun itu, ketika kita sudah mulai mengetahui mana yang benar, mana yang salah, balik istilahnya. Seseorang itu kalau dalam bahasa fikihnya dia sudah balik, adapun beberapa tanda dari balik itu dia mengetahui mana yang benar, mana yang enggak. Itu salah satu pertanda. Nah,
maka di saat itu dia sudah mulai belajar bagaimana akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik. Ya. Dan kita harus meniru bagaimana akhlaknya baginda Nabi SAW dan bagaimana akhlaknya siapa? Fatimah Zahra, putri yang sangat dicintai oleh baginda Rasul. Akhlaknya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, bagaimana akhlaknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah perempuan-perempuan luar biasa. Nah, sangat penting untuk kita bisa mengetahui itu semua, walaupun tidak secara kompleks, tidak secara kesemuaan kita mengetahui, tapi kita harus bisa setidaknya ketika kita ingin mengamalkan sesuatu, usahakan itu sesuai dengan apa yang diajarkan, supaya kita mendapatkan pahala. Dan bukti kita mencintai baginda Nabi adalah dengan meniru akhlaknya. Orang yang kalau sudah akhlaknya itu sesuai dengan akhlak Nabi, dan saya ngerasa memang kita tidak akan bisa ya meniru 100% bagaimana akhlaknya baginda Nabi, karena kita ini adalah hamba yang sangat lemah sekali gitu ya, sangat mudah tertarik dengan sesuatu. Nah, kalau karena nabi-nabi itu kan maksum ya, maksum dari dosa, dijaga oleh Allah. Jadi para nabi itu dijaga oleh Allah sehingga tidak melakukan kesalahan. Nah, tapi setidaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita yang mengaku sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa berakhlakul karimah, berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Nah, jadi teman-teman, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah berkata, itu saya nukil dari kitab Nasaihul Ibad, karangannya Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani itu beliau makamnya di mana? Makamnya di Ma'la, di Makkatul Mukarramah. Dan kemarin itu alhamdulillah saya sudah menziarahi makam beliau. Nah, di sini disebutkan apa? Al-ubbadu salasatu asnafin. Jadi ada beberapa tipe ya. Ada beberapa tipe manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada 3 tipe manusia yang menyembah Allah. Yang pertama itu apa? Ya'budunallaha ala sabilil khauf. Ada yang menyembah Allah itu karena takut. Nah, itu yang pertama. Ada yang menyembah Allah itu karena takut. Takut azabnya, ya, takut siksaannya, takut nerakanya. Sehingga apa? Sehingga karena ketakutan itu dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan banyak orang sekarang itu dia tak mau menyembah Allah, dia nggak sholat. Walaupun dia tidak mengatakan saya nggak takut, dia nggak mengatakan itu. Tetapi kita lihat dari perbuatan dia yang nggak mau sholat, perbuatan dia yang nggak mau puasa, itu menandakan dia nggak takut dengan Allah, nggak takut dengan azabnya Allah. Walaupun dia nggak mengatakan secara terang-terangan, saya nggak takut sama Allah. Walaupun dia nggak bilang begitu, tapi dilihat dari perbuatannya, dia apa? Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia durhaka lagi kepada orang tua. Itu bukti dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya'budunallaha ala sabilir roja. Ada yang menyembah Allah itu karena mengharapkan rahmatnya. Ada yang menyembah Allah itu mengharapkan rahmatnya, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu cara untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah itu adalah dengan menyembah Allah, dengan sholat. Karena amalan yang paling pertama yang akan ditanyakan nanti di padang mahsyar, di yaumil hisab nantinya, itu apa? Itu sholat kita. Kalau sholatnya benar, sholatnya bagus, maka insya Allah amal-amalan yang lain
amalan-amalan yang baik juga akan dipandang baik dan diterima dengan baik. Karena banyak orang sekarang itu rajin puasa tapi nggak sholat, rajin bersedekah tapi nggak sholat. Itu menyalahi ya sebenarnya, itu menyalahi yang benar gitu. Harusnya kalau dia berpuasa, kalau dia menolong orang-orang miskin, anak yatim, dia juga harus sholat. Karena yang paling utama itu disebutkan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu tiangnya agama. Porosnya agama itu adalah sholat. Kalau tiangnya saja ini udah nggak benar, nah dia nggak bakal bertahan. Nah, jadi teman-teman, salah satu cara untuk mendapatkan rahmatnya Allah, dan itu adalah cara yang terbaik. Nggak ada cara selain itu. Karena itu merupakan kewajiban kita juga. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibaratkan hutang kita kepada Allah. Nah, jadi kita harus membayarnya, kita harus mengerjakan sholat, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kategori yang ketiga, ada yang menyembah Allah itu ya'budunallaha ala sabil hub. Ada yang menyembah Allah itu karena cinta kepadanya, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada juga yang karena berdasarkan cinta. Bagaimana teman-teman kalau pernah lihat orang yang jatuh cinta itu gimana? Pernah lihat nggak orang yang pernah jatuh cinta itu seperti apa? Pasti hidupnya berbunga-bunga kan? Orang yang jatuh cinta itu kepengen setiap hari itu kita selalu ada di sampingnya. Kita kepengen setiap waktu, setiap detik kita dengar suaranya. Nah, kita bahkan rela berkorban apapun. Kita rela memberikan apapun. Gitu biasanya orang yang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta, karena itu adalah fitrahnya manusia. Fitrah manusia itu ada rasa jatuh cinta. Jadi jatuh cinta itu nggak salah ya teman-teman. Iya, nggak salah. Jadi jatuh cinta itu tidak salah. Silahkan jatuh cinta kepada orang yang benar. Nah, yang paling bahaya itu, yang kata Imam Syafi'i, yang paling menyedihkan itu apa? Yang paling menyedihkan itu apa? Kita jatuh cinta kepada orang yang salah. Kita jatuh cinta kepada orang yang gak cinta sama kita, itu sangat menyedihkan sekali. Nah, jadi teman-teman, orang yang kalau sudah jatuh cinta itu, efeknya apa? Efeknya ada yang mengatakan cinta buta, gitu. Dia bakal melihat semuanya penuh dengan keindahan. Itu orang yang jatuh cinta begitu. Nah, bagaimana kalau kita memandangnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya bisa mengatakan ke teman-teman, sejahat apapun seseorang itu, seburuk apapun, ketika dia berhadapan di makamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bakal menangis. Karena memang rasanya itu sangat beda sekali. Ketika saya lewat di makamnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu merasa seperti beda ketika saya lewat di makom-makom yang di luar itu. Karena sebelum saya berziarah ke makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berziarah ke makamnya para aulia, kepada para masyayikh, kepada para guru-guru kita yang terdahulu itu. Nah, tidak seperti yang saya rasakan ketika berziarah di makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga orang yang ketika berhadapan dengan baginda Nabi itu otomatis bakal merasa malu. Otomatis akan berasa malu karena apa? Karena dia melihat dirinya itu nggak pantas. Gitu. Kita melihat diri kita aja nggak pantas ketika berhadapan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak pantas?
Karena Nabi tahu gitu. Nabi tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Ya, Nabi tahu semua itu. Nah, maka kan betapa malunya ya kita, betapa malunya kita kalau itu semuanya nanti dibuka di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nggak merasa pantas. Kita merasa nggak pantas ketika dekat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah perkataan daripada Syekh Ali Jum'ah, salah satu guru kita di Al-Azhar. Itu beliau pernah ditanya seorang host di sebuah acara televisi. Host ini bertanya kepada beliau, kalau Syekh sekiranya bertemu dengan Rasulullah SAW, apa tanggapannya? Apa yang dibilang Syekh Ali Jum'ah? Sekelas Syekh Ali Jum'ah, ya, masyhurun fil alam, dikenal di seluruh muka bumi. Siapa yang nggak kenal beliau? Syekh Ali Jum'ah. Apa kata beliau? Sekelas beliau, yang orang alim, orang Masya Allah, ilmunya luar biasa. Apa kata beliau? Saya mungkin akan bersembunyi di belakang tiang, dan saya akan menatap dari sana. Karena saya tidak merasa pantas diri saya ada di hadapan Rasulullah SAW. Itu sekelas beliau loh. Kalau kita bandingkan saja dengan diri kita ini, kita nggak ada apa-apanya. Nah, tapi walaupun begitu, kita tidak boleh putus harap dengan cintanya Allah, dengan cintanya Rasulullah SAW. Walaupun kita ini adalah hamba yang banyak salah, tapi yang disebutkan apa? Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mau memperbaiki dirinya dari kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah itu adalah mereka yang mau bertaubat, memperbaiki diri mereka. Nah, jadi untuk mendapatkan keriduannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, salah satu caranya adalah dengan berakhlakul karimah. Kita tidak akan pernah merasakan cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak pernah mengenalnya. Kalau kita tidak pernah mengenalnya. Nah, pernah ditanya oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi radhiyallahu anhu warḍah. Apa kata beliau? Pernah ditanya oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, iman siapa yang paling luar biasa? Nah, iman siapa yang paling luar biasa? Apa kata sahabat? Mereka berpikir, imannya para malaikat. Nah, para sahabat bilang seperti itu. Imannya para malaikat. Apa kata Rasulullah? Ya, kenapa mereka nggak beriman coba? Ya, istilah bahasa kita ya. Kenapa malaikat kenapa nggak beriman coba? Sedangkan malaikat itu tempatnya mulia. Mereka tidak diberikan hawa nafsu. Mereka hanya tahu apa? Beribadahnya kepada Allah. Nah, beda dengan manusia. Kenapa mereka nggak mulia coba? Mereka mulia itu karena mereka itu hanya tahunya itu hanya ibadah saja. Karena itu yang diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak memiliki hawa nafsu. Nah, lalu mereka mencari jawaban yang lain. Kami ya Rasulullah, kata para sahabat, kami, iman para sahabat yang paling luar biasa, kata para sahabat. Apa kata Nabi? Ya iyalah iman kalian, kenapa nggak luar biasa? Sedangkan kalian itu dekat dengan saya. Itu Pak, kata Rasulullah SAW. Iman kalian luar biasa karena kalian dekat dengan saya. Kalian bisa bermusafahah dengan saya, belajar dengan saya.
bertatap muka dengan saya, kata Nabi kepada para sahabat. Setelah itu apa kata para sahabat? Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Iman yang paling luar biasa adalah mereka-mereka yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka percaya kepada aku. Siapa itu? Kita, umat Nabi Muhammad SAW. Kita yang dimaksud oleh baginda Nabi. Kita nggak pernah melihat Nabi. Kita nggak pernah mendengar kalamnya Nabi. Kita nggak pernah tergambarkan bagaimana itu bentuknya Rasul, nggak pernah. Kita hanya bisa membaca bagaimana biografinya, bagaimana kesehariannya, bagaimana akhlaknya baginda Nabi. Tapi tidak pernah bisa kita gambarkan karena memang sulit untuk menggambarkan Rasulullah itu. Karena saking akhlaknya itu mulia, akhlaknya itu luar biasa, sehingga tidak satu pun tidak bisa menggambarkan betapa luar biasanya akhlaknya baginda Nabi SAW. Nah, itulah yang dibilang oleh Nabi. Nah, nanti di telaga Haud ini, kata Nabi SAW, dari sini akan minum saudara-saudaraku, kata baginda Nabi. Apa kata para sahabat? Apakah kami ya Rasulullah? La, antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Lalu siapa mereka saudara-saudaramu itu ya Rasul? Apa kata Nabi? Amanu bi walam yarawni. Yaitu mereka yang beriman kepadaku padahal mereka tak melihat aku. Siapa itu? Kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalaulah Nabi segitu cintanya kepada kita, kenapa kita tidak mau membalas cinta itu? Jangan gara-gara karena kita cinta kepada makhluk, kita cinta kepada lawan jenis, kita malah menjadi bodoh, gitu ya. Kita malah menghilangkan ada seseorang yang sudah lama jatuh cinta kepada kita, tapi kita nggak pernah membalas cinta itu. Sebelum kita ada, dia sudah mencintai kita. Yaitu cintanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting kita punya akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah itu bisa kita dapatkan dengan ibadah, amal soleh yang kita kerjakan, seraya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dititipkan akhlak yang baik. Karena tidak semua orang itu punya akhlak yang baik. Tapi yakinlah, orang yang punya akhlak yang baik, dia hidupnya akan selamat. Hidupnya akan lancar dunia dan akhirat. Ya. Saya merasakan walaupun umur saya masih di umur yang sekarang, masih umur 22 tahun. Masih muda lah ya, saya belum tua gitu. Jadi tadi saya agak sedikit shock ketika moderator memanggil saya Pak gitu. Aduh ya Allah, saya agak terkejut gitu ya ketika moderator memanggil saya Pak. Nah, tapi itu adalah bentuk daripada penghormatan moderator kepada saya mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah raihlah dan pelajari bagaimana caranya biar kita ini punya akhlak yang benar, akhlak yang baik. Karena orang yang percaya kalau dia punya akhlak yang baik, dia bakal selamat. Dimanapun dia bakal selamat. Nah, jadi harus percaya itu. Harus percaya itu dan belajarlah. Belajar, baca sirah-sirah nabawiyah, sejarahnya para nabi, terkhusus sejarahnya baginda Nabi Muhammad SAW, supaya apa? Supaya menimbulkan mahabbah, rasa cinta di dalam hati kita. Ya, insya Allah, teman-teman semuanya, kalau ingin mendapatkan akhlakul karimah, akhlak yang baik, maka mulailah dari sholat. Perbaiki sholat,
insya Allah akhlak kita juga akan baik. Itu tumpuan yang utama. Kalau sholat kita nggak benar, apalagi nggak sholat, wah itu akhlaknya amburadul ya. Akhlaknya wallah alam lah, nggak bisa kita ceritakan seperti apa. Nah, jadi bukan hanya akhlak kita itu terlihat bagus di hadapan orang lain, tapi akhlak kita juga harus bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kok memang orang yang nggak sholat itu akhlaknya baik, banyak yang begitu. Omongannya sopan, ya, baik, tapi nggak sholat, banyak. Contohnya apa? Contohnya itu, doi yang kamu bawa ke rumah, ketemu orang tua gitu ya, pengen ngajakin jalan-jalan gitu ya. Nah itu sebenarnya dia baik gitu. Cara dia ke rumah, dia minta izin, dia baik. Tapi ya itu, jadi teman-teman, saya juga masih anak muda ya, jadi kadang ya saya sering menyelang-nyelingi kajian itu dengan pesan-pesan buat anak muda gitu. Jangan sampai kayak kita menjual akhlak kita, menjual yang selama ini udah kita jaga gitu. Kita malah tergiur dengan rayuan tipu muslihatnya para buaya seperti itu. Jangan sampai lah, jangan sampai. Karena ini ya, saya lihat kan kebanyakannya perempuan ya yang hadir. Jadi saya berikan pesan buat para perempuan. Kalau kalian pengen dapat yang memuaskan, benar-benar sesuai dengan hati kamu, ya kamu harus bisa juga untuk menjaga diri. Kalian nggak usah ini ya, kalian nggak usah merasa kayak, aduh nanti kalau saya nggak cari pacar, nanti saya nggak dapat jodoh. Gitu. Saya nggak dapat jodoh. Kalau saya nggak cantik, kalau saya pakaian saya nggak bagus, nanti nggak ada yang mau sama saya. Nggak usah berpikiran begitu. Nah, karena laki-laki yang baik itu pasti tidak akan mementingkan itu semua. Laki-laki yang baik itu hanya melihat akhlak kamu sebagai perempuan. Nah, jadi kalau akhlak kamu bagus, insya Allah laki-laki yang melihat kamu itu bakal mencintai kamu itu bukan karena kecantikan. Karena cinta itu bukan karena ya. Cinta itu bukan karena. Tapi cinta itu walaupun. Cinta itu bukan karena. Jangan aku cinta karena dia cantik, aku cinta karena dia kaya, aku cinta karena bedaknya tebal banget gitu. Kayak orang kondangan aja tiap hari gitu kan. Lipstiknya tebal ya. Aku cinta dia karena kalau kemana-mana itu pokoknya wow banget gitu ya. Iya, tapi mencintai perempuan itu walaupun aku cinta dia karena walaupun gitu. Jadi tetap dia mencintai walaupun dia miskin, walaupun dia nggak cantik, walaupun dia begini, tapi dia punya akhlak yang baik, dia ngomongnya sopan santun. Jadi kenapa saya bisa mengatakan hal seperti itu? Karena saya ngerasakan lebih dulu ya. Saya merasakan lebih dulu. Jadi ketika saya sebelum ke Mesir dan sesudah ke Mesir, dan kemarin saya berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwarah, saya bertemu dengan beberapa jemaah yang dari Indonesia yang sedang berumroh. Jadi ibu-ibu itu lagi nyari ustadz. Ustadznya di mana katanya? Ustadznya yang mana? Padahal saya di situ. Saya bu, ustadznya saya. Masya Allah, ustadznya kok muda banget ini katanya gitu. Kata ibu-ibunya seperti itu. Jadi banyaklah ibu-ibu yang namanya siapa? Udah kayak cari calon menantu aja gitu kan. Namanya siapa, tinggal di mana. Aduh, Masya Allah, ini ustadznya gitu. Dan itu saya rasakan ketika saya ngomongnya sopan. Saya ngomongnya sopan sama ibu-ibu, gimana kabarnya Bu, sehat? Bu mau kemana? Saya anter gitu. Nah, jadi orang yang punya akhlakul karimah itu orang yang melihatnya bakal jatuh cinta.
bakal jatuh cinta. Begitu juga dengan kalian perempuan, kalau kalian punya akhlak yang baik, nah insya Allah orang yang melihat kalian tuh bakal jatuh cinta dengan akhlak kalian. Sehingga akhlak itu yang bakal tetap abadi selama-lamanya dalam diri kalian. Kalau cantik itu ya teman-teman ya perempuan. Kalau kalian nanti sudah menikah, kalian sudah melahirkan, keluar darah nifas, itu sudah mulai terlihat keriput di wajahnya. Nah, walaupun mau se-make up apapun, mau seperawatan apapun, tapi kalau dia sudah melewati fase itu, nah itu nanti akan berdampak ke mukanya bakal akan terlihat menua seperti itu. Nah, jadi perempuan itu nggak selamanya dia bakal cantik mulus, enggak. Nanti kalau udah menikah, udah punya suami, udah ngurus anak, dia bakal terlihat tua dengan sendirinya. Jadi jangan sampai pasangan kita itu hanya terfokuskan dengan cantik kita. Cantik itu perlu, penting. Wah, saya juga pengennya ya dapat speak bidadari gitu kan. Kan siapa yang nggak pengen sih gitu ya? Siapa yang nggak pengen ya? Perempuan juga siapa yang nggak pengen sih dapat laki-laki soleh gitu kan, ganteng. Ya itu penting biar teman-teman nggak malu bawa ke kondangan gitu. Kata kiai saya gitu dulu. Jadi perempuan itu juga penting dapat jodoh yang cakep, yang ganteng, biar nanti kalau ke kondangan bawanya pede gitu. Nah itu candaan kiai saya. Tapi semua yang terpenting kalau pengen cari jodoh itu kembali ke akhlak. Apa kata Nabi? Idza ja'akum man tardawna dinahu. Apabila datang seorang laki-laki ingin melamar kalian perempuan-perempuan, yang dipandang itu apa dari laki-laki? Yang pertama, dinahu, agamanya baik. Dia bisa sholat, dia bisa jadi imam, dia laki-laki yang bertanggung jawab. Wa khuluquhu, dan akhlaknya baik. Dengar tuh. Akhlaknya baik, sopan santun. Dia bisa menganggap orang tuamu seperti orang tua dia. Begitu juga dengan kamu perempuan, kamu bisa menganggap ibunya seperti ibumu. Gitu ya. Nah, kamu bisa menganggap orang tuanya sebagai orang tua kamu. Jadi harus saling melengkapi. Jangan maunya cuman perempuan yang mau dimengertiin ya. Jangan begitu, kan laki-laki juga pengen ya. Laki-laki juga pengen dimengerti oleh pasangannya. Jangan dikit-dikit ditanya mau apa, terserah. Mau apa ya terserah gitu. Padahal dalam hatinya kan ada gitu, pengen ini, pengen itu, tapi bilangnya terserah. Bilang iya tapi dalam hatinya enggak. Bilang enggak dalam hatinya iya gitu. Jadi kesimpulan dari itu semua, keriwayatan dari itu semua itu adalah satu, perempuan sulit dimengerti. Ya. Perempuan sulit dimengerti, tapi pengennya selalu dipengertikan. Ya. Nah, jadi janganlah seperti itu lagi. Nah, jadi penting ya. Itu semua berdampak ke akhlak lagi-lagi. Kalau akhlaknya baik, insya Allah dia bakal bisa bagaimana menyesuaikan diri, bagaimana menyesuaikan akhlak, bagaimana menyesuaikan omongannya. Dia lagi berbicara dengan siapa, dia lagi berhadapan dengan siapa. Itu kembali kepada akhlak. Kalau akhlak teman-teman semuanya baik, benar, insya Allah semuanya bakal indah, bakal aman, damai, tentram. Karena Allah menurunkan sakinah itu di mana? Fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang beriman. Ya, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Begitu juga dengan teman-teman semuanya. Semoga dengan akhlak yang kita jaga, akhlak yang baik ini, itu menghantarkan kita kepada keriduannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi cukup sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang mau bertanya, kalau masih ada waktu silahkan saya kembalikan ke moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.